Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan mengajak anak-anak untuk belajar di tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Ya, di sini kita akan belajar tentang yang pertama tangga nada mayor, kedua siklus air, dan yang ketiga itu kita akan belajar tentang urutan peristiwa teks fiksi. Nah, mau tahu nggak materinya kayak gimana? Yuk kita sama-sama simak. Muatan SBDP ya, kita mulai dari muatan SBDP yaitu tangga nada mayor. Rasanya Mister pikir tangga nada mayor itu udah nggak asing lagi bagi anak-anak kelas 5 karena dari semester 1 kita juga sudah bahas tentang tangga nada mayor. Tangga nada mayor itu cirinya dia bersemangat, terus dia dinyanyikan biasanya dengan tempo yang cepat. Dia juga diawali dan diakhiri dengan nada do, ya do-nya sama dengan C, dan dia juga memiliki jarak nada atau interval nada. Nah, di sini Mister mau kasih tahu bahwa kita akan belajar tangga nada natural. Tangga nada natural itu adalah tangga nada C mayor, artinya tangga nada yang benar-benar dasar banget. Ya, di sini tangga nada C mayor itu tersusun atas beberapa nada. Ini misalnya kasih tangga nada C itu ada nada C, D, E, F, G, A, B, C tinggi. Ya, ini tangga nada C mayor. Ada juga tangga nada D mayor namanya. Tangga nada D mayor ini adalah tangga nada yang tersusun atas nada crash atau mol. Tangga nada crash atau mol. Nah, di sini tangga nada crash itu atau nada crash itu artinya nada yang naik setengah. Kasih nada crash itu adalah nada yang naik setengah. Kalau mol itu turun setengah. Nah, di sini F crash ya, atau di tangga nada D ini, D mayor ini, vis ini biasa disebut oleh pemain-pemain musik sebagai F crash. Kalau cis ini biasa disebut C crash. Cis juga bisa disebut D mol karena dia turun setengah. Yang main keyboard atau yang main gitar pasti tahu ya apa itu nada atau kunci crash, C crash, chord F crash, dan lain-lain ya. Nah, untuk menyanyikan sebuah lagu, selain ada tangga nada, kita juga bisa mengiringinya dengan alat musik. Alat musik di sini dibagi menjadi dua, alat musik melodis dan alat musik ritmis. Kalau alat musik melodis itu fungsinya untuk memainkan melodi lagu. Kalau ritmis dia itu memainkan irama lagu. Contoh alat musik melodis itu adalah gitar, piano, saksofon, keyboard, dan lain-lain. Kalau alat musik ritmis itu contohnya drum, habis itu kendang, perkusi, dan lain-lain. Nah, itu contoh alat musik ritmis. Nah, selanjutnya kita akan belajar di muatan IPA tentang siklus air. Nah, siklus air ini adalah pelajaran yang penting bagi kita anak-anak untuk mengetahui bagaimana air itu tetap ada. Pasti bingung kan kenapa air itu tetap ada? Nah, jawabannya yaitu siklus air. Siklus air ini ada juga nama kerennya yaitu daur hidrologi. Nah, siklus air itu bisa juga disebut daur hidrologi. Mau tahu gimana urutannya? Sekarang Mister kasih tahu. Nah, daur air atau daur hidrologi atau siklus air itu terbagi atas 3 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ya, di sini pertama dia evaporasi,
habis itu dia kondensasi, setelah itu dia presipitasi. Nah, lanjut saja. Ini adalah gambar siklus air, ya, yang dimana pertama-tama dia itu akan mengalami evaporasi karena suhu yang sangat tinggi di permukaan bumi. Dia mengalami evaporasi. Nah, air di permukaan bumi itu akan naik menjadi uap ke atas langit atau ke atmosfer. Dia akan naik ke atmosfer sehingga nanti di sana dia akan mengembun dan membentuk awan. Itulah yang disebut proses kondensasi. Evaporasi itu airnya menguap, habis itu dia naik ke awan, ke atmosfer, dia membentuk awan, mengembun membentuk awan, ya. Itu namanya proses kondensasi. Setelah itu, setelah awan-awannya banyak, lalu dia mengendap. Awan-awannya itu mengendap dan dia jatuh ke atas bumi karena terlalu berat. Itu namanya proses presipitasi, ya. Itu namanya proses presipitasi. Nah, ketika awan itu jatuh ke bumi dalam bentuk air, dia mengendap di atas. Setelah mengendap, setelah berat banget, dia jatuh ke bumi. Nah, setelah jatuh ke bumi, dia masuk ke tanah. Ya, ada yang masuk ke tanah. Terus ada juga yang mengalir di sungai. Nah, setelah mengalir ke sungai, lagi dia menguap ke atas. Nah, itulah yang namanya siklus air. Jadi, dari permukaan air, ya, dia menguap, mengalami proses evaporasi, kemudian dia mengembun, mengalami proses kondensasi atau membentuk menjadi awan, kemudian dia mengendap, awan-awannya itu banyak mengendap sehingga ada uap-uap air di dalamnya, dan setelah uap air itu banyak dan terasa berat awannya, dia turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau bintik-bintik air. Ya, seperti itu anak-anak untuk penjelasan siklus air dari Mr. Yohan. Nah, lanjut kita akan belajar tentang urutan teks fiksi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang urutan teks non-fiksi. Sekarang kita belajar urutan teks fiksi. Teks fiksi itu ada 6 urutan di dalamnya. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Nah, di sini dikasih tahu siapa nama tokohnya, ya, siapa nama pemerannya. Nah, sebelum kita lanjut, Mister mau kasih tahu atau Mister mau mengingatkan lagi bahwa teks fiksi dan non-fiksi itu berbeda. Teks fiksi ini adalah teks yang isinya karangan, fiction, ya. Fiction itu khayalan. Jadi yang membuat teks ini dia mengarang tokoh-tokohnya itu nggak ada di dunia nyata, ya. Nah, urutan yang pertama Mister sudah tahu pengenalan situasi cerita. Kemudian pengenalan atau pengungkapan suatu peristiwa. Ini dia kayak ada percikan-percikan masalah. Nah, mulai ada sedikit-sedikit dramanya. Jadi misalnya tokoh ini mulai berantem dengan tokoh ini, habis itu dia sirik-sirikan, dia adu mulut. Nah, seperti itu adanya pengungkapan peristiwa. Kemudian adanya pemunculan masalah. Nah, setelah dia adu mulut itu semakin semakin keras, semakin panas suasananya. Nah, setelah itu ada yang namanya puncak masalah. Puncak masalah ini adalah yang inti dari ceritanya atau yang paling deg-degan kita nontonnya. Kalau Ikatan Cinta itu ya, kalau sinetron Ikatan Cinta itu yang paling deg-degan ini adegannya. Nah, itu yang namanya puncak masalah. Terus penyelesaian masalah atau anti klimaks, yaitu solusi yang
disajikan oleh penulis. Ya, jadi masalahnya itu udah selesai, dan akhir cerita itu adalah tahapan akhir dari sebuah cerita yang disajikan, atau itu entah happy ending atau sad ending atau masih to be continue ceritanya ya, atau bersambung seperti itu ya. Itu adalah urutan teks fiksi. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran 2. Mister harap di sini anak-anak bisa ya membuat suatu bagan sederhana isi gini, sedikit isi kata-kata, sedikit. Mister kasih contoh ini, kertas boleh diisi gambar, boleh enggak, tapi diisi di sini evaporasi. Habis itu habis evaporasi dia kondensasi. Habis kondensasi dia presipitasi. Nah, habis itu evaporasi lagi. Nah, dijelasin evaporasi itu apa di sini, apa peristiwanya, kondensasi itu apa, presipitasi itu apa. Boleh diisi gambar, boleh cuma seperti yang Mister gambarkan ya. Sekian saja dari Mister untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus